few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bustomi Inuan Fuad, semester 6A, program studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pendek yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Haji Ahmad Murjoko SOS MSI dan Pak Agus Hilaluddin. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang berjudul tentang peternak modern budidaya unggas dengan penetasan telur full otomatis. Oke, kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Oke. Kita perkenalan dulu ya. Nama lengkap Bapak siapa? Nama saya Aris Munandar. Aris Munandar. Domisili tempat tinggal di mana, Pak? Domisili tempat tinggal Kampung Talok, Kampung Talok, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani. Oh, Sukatani. Masih ya? Sukatani. Masih Sukatani. Masih Sukatani. Banjarsari desanya. Banjarsari. Oke, siap. Saya panggilnya lebih akrab apa nih? Kang Aris saja. Kang Aris. Ya. Oke, saya panggil saya Tommy aja deh, nggak apa-apa ya. Ya, siap. Oke. Kang Tommy dong. Boleh. Siap. Oke, kita kan tadi sudah mengelilingi kandang. Tadi ada lumayan luas juga kandangnya. Dan ada yang menarik itu yang saya baru lihat di ruang lingkup Cikarang ya. Itu ada burung puyuh. Ya, di kandang itu kan ada entok, ada ayam, kan memang banyaklah yang budidaya itu ya. Nah, saya lebih tertarik ke pembahasan burung puyuhnya. Burung puyuh. Kayak Boleh. gitu, Kang Aris. Saya mulai pertanyaan aja ya. Boleh, silakan Pak. Untuk mulai budidaya peternakan, entah itu burung puyuh dan lain sebagainya ya, karena memang di sini ada entok dan ayam, itu sejak kapan, Kang Aris, mulai budidaya itu? Ya. Awal mula budidaya unggas seperti bebek, entok dan puyuh. Ya. Awal mula saya mencoba menetaskan telur bebek rawa atau biasa dibilang bebek Mojosari lah. Mojosari. Ras Mojosari. Nah, saya mencoba menetaskan telur itu dari awal tahun 2019 saya mulai. 2019? 2019. Wow, berarti 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu itu dengan menetaskan? Iya, dengan menetaskan. Menetaskan itu untuk kapasitasnya berapa? Untuk kapasitas, untuk mesin yang sekarang saya punya ini ada kapasitas 100 butir untuk telur bebek, dan itu ada kapasitas 27 butir untuk telur bebek. Butir. Oke. Berarti pertama kali terjun ke dunia peternakan itu bebek Mojosari lah. Bebek Ya? Mojosari. Petelur ya? Petelur. targetnya? Oke. Untuk tadi kan bebek Mojosari ya, mulainya dari telur berarti ya? Dari telur. Bukan dari DOD? Bukan Pembesaran juga? bukan Nah, kenapa tuh bisa pilih dari Nah. telur gitu? Karena kan biasanya dari peternak itu belinya DOD atau itik lah ya. Nah, ini Kang Aris kayaknya rada melawan arus nih. Karena dari telur gitu Dari ya. telur, betul, dari telur gitu. Itu apa alasannya kenapa gitu? Atau punya motif tersendiri? Alasannya kenapa nggak beli langsung ke DOD ya, karena kalau beli langsung ke DOD kan untuk per box kan mahal juga gitu kan. Iya. Waktu itu kan modal juga belum ada, merintis mulai dari nol lah, dari awal. Nah, gimana caranya dengan membeli telur seharga 2.000 per butir dengan fertil, kita bisa tetaskan dengan kapasitas mesin seperti ini. Jadi kalau sudah menetas, dari mulai kita beli telur bebek yang fertil Rp2.000 itu, kalau sudah menetas itu bisa kita jual seharga 12.000 per ekor. per ekor. Dengan tadi 2000
modal ya, modal, dimasukkan ke inkubator, inkubator, hasil penetasannya bisa dijual 12.000 per ekor. per ekor. Itu juga nggak instan ya, kan kita ada masa tunggu sampai 28 hari untuk bebek ras Mojosari sendiri. Iya, berarti masa penetasannya Masa penetasannya 28 hari. 28 hari. Oke, 28 hari. Saya lebih tertarik ke mesin telurnya ini. Boleh. Nah, ini bisa dijelaskan apakah ini memang hasil pabrikan atau boleh bikin sendiri gitu? Oke. Sebelumnya ini hasil bikin sendiri ya, hasil buatan saya sendiri. Oke. Saya memanfaatkan dengan termostat digital. Termostat. Termostat digital ini fungsinya untuk mengukur suhu kepanasan ya, suhu panas. Kalau dia mencapai targetnya 38,5 itu angka yang panas ya, cukup. 38,5 itu cukup, dan dia lampunya akan mati di angka 37,5. 37,5. Jadi kita stabil di angka 38 Celcius ya. 38 Celcius itu di angka stabilnya. Kalau misalkan dia terlalu panas ke sampai 38,5, dia akan mati, dan turun lagi ketika suhunya turun ke 37,5 dia akan hidup kembali lampunya. Sistemnya seperti itu. Dan ini untuk timer rak geser, atau ini kan saya memakai rak roller atau rak putar ya. Ini kan rak roller. Dan ini dia bisa, timernya ini mengukur waktu sampai 3 jam sekali dia perputarannya. Biasanya kan umumnya kan kalau di kampung-kampung kan sering digodek lah atau diputar manual, tapi ini sekarang ada timer juga, 3 jam sekali dia mutar otomatis dengan 45 detik dari mulai, pokoknya 90 derajat lah perputaran dia. 90 derajat. Jadi kita nggak perlu bolak-balik jam berapa nih kita harus putar, nggak perlu, sekarang ada full otomatis. Nah, jadi tidak mengganggu kegiatan kita yang lain lah. Oke. Berarti ketika telur masuk ke alat penetas ini, kita sudah enjoy aja ya. Oh, pasti. Ya. Jadi nggak khawatir apa namanya, telur itu sudah dibalik atau belum, atau misalkan suhunya nggak teratur ya. Karena sudah dikontrol dengan alat ini ya. Nah, satu lagi, ini Kang Aris apa nih alat ini? Ini pengukur suhu kelembaban ya. Kelembaban. Ini pengukur suhu kelembaban. Dan biasanya kan kita di sini taruhin air ya. Di terampan ini kita taruhin air untuk menstabilkan kelembaban dia. Jadi apabila lampu ini mati, padam, dia kelembaban itu bisa stabil turunnya, karena emang angka panasnya tuh, contoh seperti ini 38,5, dia udah suhunya udah terlalu naik dan dia mati lampunya. Otomatis. Dan dia akan hidup lagi di angka 37,5 karena akan dibantu dengan air juga, jadi nggak terlalu lama dan panasnya itu stabil. Berarti nama alatnya apa tadi? Ini hygrometer. Untuk kelembaban. Termostat untuk suhu. Dan yang ini yang tengah ya, untuk ini timer rak geser. Rak geser, rak putar, ini bisa semua. Dengan interval 3 jam sekali dia putar. 3 jam sekali. Kalau untuk tadi kan ini buat sendiri ya? Buat sendiri. Apakah ada ukuran khusus untuk rak gesernya, terus jarak antara ini apa sudah baku atau memang dikira-kirakan lampu dan antara lampu dan telur ya? Kalau udah diisi telur, terus antara telur dan air itu seperti apa Kang Aris kira-kira? Dari jarak lampu ke telur, dari lampu ke telur itu 20 cm. 20 cm itu idealnya 20 cm ya. Dari lampu ke telur itu 20 cm, dan dari telur ke air itu jaraknya 15 cm. 15 cm. Jarak ketinggiannya itu 15 cm. Jadi ini aja di tengah-tengah. Dan di termostat ini kan ada sensornya ya. Ini ada sensornya. Sensornya itu harus pas sejajar dengan telur. Sejajar dengan telur. Jadi pas dia panas dan suhu juga menurun atau panas, dia tuh sama, ukurannya sama telur. Jadi jangan terlalu bawah dekat dengan air, jangan terlalu tinggi juga. Nanti telur itu panasnya nggak sama dengan termostat yang diukur. Dan rata-rata kita ngambilnya di angka 38 Celcius ya. Jadi 38,5 mati, 37,5 dia akan hidup kembali lampunya. Baik lagi, tadi ini kapasitas 100 ya? 100 butir. Nah, ini menghabiskan budget berapa nih untuk buat
buat apa? Mesin tetas telur ini kapasitas 100. 100. Oke. Yang pertama ini ada rak roller ya, roller atau rak putar. Ini bisa dibeli di online shop seperti Shopee, Lazada. Itu harganya kisaran 360. 360. Yang stainless ya, yang stainless 360. Dan ini ada termostat. Termostat itu yang termostat yang tipe yang seperti ini itu cuma 35.000. 35.000. Dan ini timer rak geser atau rak lorong tadi ini sekitar 75.000 ya. Dan hygrometer untuk pengukur suhu ini cuma 20.000. Itu untuk alat-alat yang digitalnya seperti lampu 5 watt, seperti instalasi kabel dan stop kontak seperti ini. Ya itu ya paling di materialin sekitar 5.000-an lah ya. Oke. Untuk di keseluruhan nih, total dari apa namanya? Bahan baku sampai jadi barang mesin tetas ini kurang lebih habis berapa? Waktu dulu sekitar 600 lah. Tahun 2019. 2019. Ini udah 5 tahun berarti nih? Iya. Mantap. Ini awet ini. Berkah lah, awet. 5 tahun ya. 5 tahun. Udah doyok ini mesin ini. udah apa namanya 5 tahun nih usianya nih. Kalau anak-anak udah mau masuk TK ini. The legend ini mesin ini. Doyok tapi alhamdulillah menghasilkan lah. Menghasilkan. Untuk apa namanya? Istilahnya itu ketika telur dimasukkan ke mesin inkubator atau mesin penetas full otomatis seperti ini, per prosentase untuk dari telur jadi itik atau jadi DOD, Iya. itu persentasenya berapa? Nah, kalau untuk awal-awal kita cari bibit ya atau cari telur yang fertil, usahakan telur itu fertil. Fertil itu apa, Pak? Fertil itu dibuahi. Sudah dibuahi di antara jantan dan betina itu sudah melakukan perkawinan, sudah dibuahi, jadi bisa ditetaskan. Biasanya kan kalau di keramba-keramba seperti yang di pinggir-pinggir jalan orang ternak bebek banyak itu buat bebek petelur ya untuk dijual konsumsi, itu dia jarang yang fertil karena kalau telur fertil itu masa simpannya itu sebentar. Kalau misalkan kita nyimpen telur yang fertil, paling 2 minggu atau jalan ke 20 hari itu sudah mulai telur, biasanya kan pernah lihat lah di dalamnya itu ada seperti titik darah. Nah itu telur yang fertil. Nah kalau yang biasanya di keramba itu kan buat konsumsi itu dia kuat seperti sampai 3 minggu karena dia nggak fertil. Jadi antara kuning telur dan putihnya itu tidak ada embrio, bisa disebut embrio benih. Jadi dia jangka waktunya bisa lama, tapi kalau ada benihnya itu sebentar karena memang kan harusnya dia dibuahi. Oke, berarti bisa saya simpulkan dengan adanya mesin tetas telur atau apa namanya inkubator seperti ini memang bukan asal-asalan ya. Iya. Ada ukuran khusus antara lampu dan telur jarak telur dan air ya. Ada ukuran khusus dan tidak cukup sampai di sini ya. Iya. Untuk menghasilkan DOD itu harus ada namanya pemilihan telur ya, seleksi telur yang fertil atau non fertil. Yang fertil itu harus fertil. Kalau ini ya ngelihat rak geser atau rollernya kayak gini, ini untuk apa namanya? Hanya untuk bebek petelur atau macam-macam telur bisa? Bisa. Kecuali telur soang mungkin ya, terlalu besar kayaknya. Iya. Kalau ini untuk telur entok, telur bebek ras Mojosari dan puyuh masih karena dia rak lornya kecil. Oke. Masuk ke telur puyuh. Nah, kalau telur bebek kan ini cuma 100 butir ya. Yeah. Kalau telur puyuh ini bisa sampai 300 butir masuk ini. 300 butir masuk. Untuk di telur puyuh. Dan memang perputarannya di telur puyuh juga lebih cepat. Untuk bebek Mojosari kan kalau masuk inkubator 5 hari setelah masuk kita keker ya. Kita lihat apakah dia fertil atau tidak. Kalau misalkan ada kayak seperti bercak darah dan seperti urat di dalamnya itu merah, berarti itu fertil. Tapi kalau emang bening itu tidak fertil. Itu masa tetasnya dia 28 hari untuk bebek Mojosari. Kalau untuk entok sendiri itu masa tetasnya sampai 40 hari. Oh, lebih lama ya? Lebih lama, di entok lebih lama dan harganya juga lumayan, udah favorit lah ya entok. Dan harga apanya nih?
Harga jualnya, harga jual entok itu lebih favorit, Berapa lebih tuh, tinggi. Itu sekitar 15.000 per ekor. Tadi mau jualnya 12. 12. Untuk bebek entok ya? Entok 15.000. 15.000. Dengan modal beli telurnya itu? Kalau bebek entok kita agak sulit ya nyari telur di orang-orang. Nah kan dia seperti di kampung kan miara entok tuh kan, kalau kita mau beli giliran dia lagi ngerem kayaknya nggak dijual. Kita harus punya biang sendiri kalau bisa ya. Seperti indukannya 2 atau jantannya 1 itu bisa tuh. Jadi ketika dia nelor pas posisi mengeram kita bisa masukin ke sini. Nah sebelum ini netes itu entok betina dan jantan udah pasti nelor lagi. Sebelum ini netes. Berarti jarak tadi ini 40 hari. Kurang lebih sebulan lah ya? Iya sebulan. Sebulan sudah mulai Nelor lagi. Jadi kita bisa salin setelah 40 hari ini selesai dan kita bisa petik yang sudah nelor itu. Jadi perputarannya lebih cepat lah entok sebenarnya mah. Cuman ya karena mungkin satu indukan bisa sampai 14 butir ya untuk entok. Berarti kalau untuk penetasan telur entok itu kendala di telurnya ya? Susah kita susah cari. ya? Harus punya sendiri. Dan tadi kan saya sudah lihat-lihat di kandang itu ada burung puyuh gitu. Iya. Nah, itu burung puyuh itu beli anakan apa namanya DOC ya, atau sama menetaskan juga? Menetaskan juga. Menetaskan juga. Wah, mantap. Karena memang kita ini ada alatnya, Iya, dan juga kayaknya kita kalau lebih beli dari telur yang fertil itu lebih irit ongkos lah ya. Kos inilah ya produksi. Ya, produksinya lebih irit ketimbang kita beli DOK-nya langsung kan. Cuman kan nggak bisa langsung banyak, harus bertahap gitu. Kalau kita langsung beli DOK kan butuh modal yang lumayan juga gitu. Ini untuk ya orang-orang yang pemula seperti yang lain yang teman-teman mau berbisnis ini gitu. Kalau emang bisa dan senang bisa membuat mesin tetas ya bikin saja terus beli telurnya yang fertil seperti itu. Untuk penetasan apa namanya burung puyuh ya, itu butuh waktu berapa? Nah, yang bikin tertariknya ini burung puyuh kalau kita mau tetaskan itu cuma butuh waktu 16 sampai 17 hari. Oh, lebih singkat. Lebih berarti singkat. Ya? Lebih singkat. 6 atau 17. Iya, 16 sampai atau 17 hari itu sudah menetas. Untuk teknisnya seperti apa? Apa ada perlakuan khusus atau misalkan ketika telur masuk itu apa udah tunggu 17 hari atau seperti apa? Kalau untuk telur puyuh sendiri awal dia masuk itu seperti biasanya kita kalau telur puyuh kan biasanya umumnya kalau kita nyari di kampung kan nggak ada ya. Dia di Shopee atau di Lazada juga ada, beli langsung telurnya yang fertil ya, beli telur yang fertil mau berapa bebas terserah tergantung kapasitas mesinnya. Nah dari mulai awal telur itu datang, sebelum telur itu datang minimal 3 jam sebelum telur itu datang mesin sudah dihidupin ya, mesin dalam kondisi menyala. Mesin dalam kondisi menyala walau tidak ada telurnya, kita persiapin semua dan ketika telur itu datang kita masukin ke inkubator. Setelah kita masukin ke inkubator jarak 5 hari, berhubung telur puyuh udah banyak kecil kan ya, banyak corak-coraknya juga kan, kita bingung tuh kalau ngekerin satu-satu tuh. Kita keker beberapa aja dan kita maksimalin dan ngeker seperti 10 atau 20 butir ya kan, sisanya itu kalau emang bagus dan dia kelihatan itu walaupun gelap dia tapi kelihatan, ntar juga kelihatan ada bercak darahnya, oh fertil tuh. Nah setelah dari itu mesin timer ini harus jalan. Dari mulai awal dia masuk mesin timer ini harus jalan, tim raklorin harus jalan. Pas angka H-2 atau H-3 ya, H-3 itu mesin pemutar otomatis harus dimatikan. Oh berarti di hari ke 15 ya? 15, 16, 17 3 hari rak geser harus mati? Harus mati. Kenapa itu Pak? Karena kan kalau sudah mau 3 hari lagi menetas atau 2 hari lagi menetas, itu si bahan DOK-nya itu sendiri dia nyari tempat telur itu biasanya kalau kita pandangin terus itu telur bergerak nyari kepalanya dia posisi ke atas. Bergerak nyari posisi ke atas kepalanya, ntar dia nitikin sendiri ngelubangin sendiri, pecah ngelubangin sendiri dan dia bunyi, cirinya tuh bunyi ngelubangin sendiri. Nah kalau ini sudah dimatikan mesin rak gesernya
Rakisari, jadi dia tidak mengganggu gitu, tidak mengganggu Iya. perputaran dia. Dikhawatirkan kalau masih bergeser kan dia takut kejepit, takut ini, jadi dimatikan. Kalau emang next pembuatan dan itu bisa disebut yang pertama masuk itu namanya rack setter untuk penetasan. Ini serak setter berarti. Nah ini sebenarnya digabung tapi nggak dipisah ya. Makanya rack setter itu dari mulai 1 hari masuk sampai ke 15 itu bisa jadi rack setter. Setelah itu dari 15 sampai menetas itu rack hatcher. Rack hatcher itu hanya sebenarnya tidak memakai apa ya? Tidak memakai rak, fungsi rak ini lagi, rak roller lagi, tidak memakai. Dia digolerin gitu aja udah pasti netes. Oke. Karena tadi hanya mencari atas. Iya, dia bergerak-bergerak mencari titik atasnya atas. untuk keluar. Dari cangkang telur ya. Iya. Oke, lumayan menarik ini pembahasan mesin tetes ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk fase pembesaran. Kita ke burung puyuh aja ya, Oke. Aris. Burung puyuh itu pembesarannya dari ketika sudah menetas di mesin tetes telur itu dia dari fase usia 0 lah ya, sampai dia menghasilkan telur itu butuh berapa waktu? Oke, untuk Deoki sendiri ya atau anakan burung puyuh itu dari mulai dia menetas, dari mulai 1 hari, dari mulai dia menetas itu kita taruh di tempat pembesaran namanya, di pembesaran karena kan dia butuh kehangatan juga kan, masih kecil. Rak pembesaran dari mulai dia menetas ke betelur itu sekitar 45 hari. 45 hari. 45 hari dia udah nelur. Sebulan setengah berarti Sebelum ya? sebulan setengah. Jadi perputarannya lebih cepat. Lebih ya? cepat, Untuk- lebih cepat. Untuk apa namanya? Menghasilkan cuan. Burung puyuh 45 hari dari usia 0 ya. dari usia 0 itu 45 hari dia sudah, walaupun belum sampai ke 90% ya, minimal 30% dia udah mulai nelur itu. Dari semua total ya. Dari semua total. Ntar kan dia bertahap. Kalau udah ke 50 hari dan sampai 2 bulan ya tuh udah lancar tuh. Tergantung kita kuat-kuat ngasih makannya aja. Oke. Untuk Kang Adi sendiri target untuk burung puyuh ya Iya. itu berapa ekor? Oke. Kalau untuk target burung puyuh sendiri untuk sekarang ya, karena modal kita juga terkendala dan minim juga ya. Iya. Karena kita kan awal-awal merintis lagi gitu, dan dari sekian tahun yang lalu sudah sempat stuck karena COVID. Oh iya, COVID kena iya. imbas juga nih. Iya, kena. Wah, waktu itu parah itu. Dari kemarin sudah mulai membangun lagi, dan untuk target sih di awal itu mungkin 1000 ekor lah. 1000 ekor. 1000 ekor. 1000 ekor pembesaran lah. Pembesaran. Fase produksi dari 1000 ekor itu kira-kira kita bicara modal lah ya. Oke. Kita bicara modal dari kita membesarkan atau budidaya burung puyuh sejumlah 1000 ekor. Dari usia 0 sampai 45 hari tadi ya. Itu butuh kos pakan produksi berapa tuh? Kalau untuk dari masih Deoki ya, masih kecil, di angka baru netas sampai 1 bulan itu sekitar baru 1 hari sampai ke 2 minggu. Itu kalau untuk pur sendiri itu masih terbilang minim ya, terbilang tidak terlalu boros Ya. kalau untuk awal-awal. Karena masih kecil lah Masih ya. kecil, karena masih kecil makanya juga nggak terlalu kencang lah ya. Tapi kalau untuk hari ke-30 1 bulan berikutnya ke sampai 45 hari, wah itu lumayan. Lumayan. Untuk perkiraan lah, itu menghabiskan berapa kilo atau setara dengan berapa rupiah gitu? Yang sudah sih per 1000 ekor itu dia bisa menghabiskan pur dalam 1 hari itu 25 kilo. 25 kilo. 25 kilo. 1000 ekor? 1000 ekor. Wow. Luar biasa kan? Kalau untuk pur karungan ya, Iya. itu kan 50 kilo. 50 Betul kilo. ya, 50? 50 kilo. Setengah karung. Setengah karung. 1 hari. 1 hari. Mantap. 1 hari setengah karung ya. Untuk per bulan tuh, pengeluaran kos pakan berapa kira-kira Kang Aris? Kalau kemarin kan kita dapat pakannya, jangan sekali-sekali beternak puyuh itu kita dapat pakan dari
pengecer-pengecer kecil ya. Kalau bisa kita cari yang dari gudang besar ya, biar harga pur itu per saknya itu murah. Oke. Kalau kita dapat dari tukang-tukang burung dan lain yang seperti di jalan, maksudnya dia kan mahal gitu kan. Iya, Kita mendingan langsung belinya per sak. Itu sekitaran 450.000 lah. 450 satu sak. Satu sak. Sekitar 450.000 satu sak. Berarti kalau misalkan diuangkan yang tadi sehari habis 20 kilo, 200 ribuan lah ya. Iya, Per hari. per hari 200 ribu untuk pakan. untuk pakan. Kali sebulan. Kali 3 sebulan. Berapa kira-kira? Biasanya kalau sudah mulai bertelur nih ya, Iya, iya, kita iya. bercerita kalau udah 45 hari dan seterusnya ke 50 hari sudah mulai menelur, pakan itu bisa habis sampai 5 juta. Satu bulan. Satu bulan 5 Satu juta. bulan 5 juta. Hanya untuk membackup makannya saja. Untuk burung puyuh 1000 ekor. Ter 5 juta. Gede juga pas Iya. pakannya ya. Pas Kita produksi. itu bayangan dan itu udah pasti di angka segitu. Kita nggak Iya, iya. kita nggak detilin dulu itu. Pokoknya sekitar segitu. Untuk tadi kan kita wirausaha lah ya, Iya. pasti kan tidak melulu bicara modal ya, produksi. Untuk telurnya, ya kan, telur satu hari dengan apa namanya jumlah burung 1000 burung puyuh ya, itu menghasilkan berapa telur, Kang Aris? Kalau untuk 1000 burung puyuh kita ngambil di minimalnya aja ya. Di minimalnya itu bisa sampai 800 dan 850 telur. Tapi kalau misalkan kita makannya itu teratur dan kita kasih pakan yang bagus seperti ada konsentrat untuk burung petelur, itu bisa sampai ke 900 lebih Per dari hari? per hari dari 1000 ekor burung puyuh. 900 butir telur. Setara berapa kilo tuh kurang lebih? 9 kilo. 9 kilo? 9 kilo. 9 kilo lebih lah, karena 1 kilo kan 90 butir, ada yang Oh iya iya iya. 85, ada yang 90 rata-rata. Kalau dihitung butir kan kita udah pasti bisa gitu, gampang enak. Tapi kalau untuk kilo kan dia nggak sama. Oke. Kita ambil 9 kilo per hari untuk 1000 ekor burung puyuh. 9 kilo. 9 kilo per hari. Nah, 1 kilo apa? Harga telurnya tuh, telur burung puyuh itu berapa, Kang Aris? Untuk wilayah Cikarang segini, sekitaran sini lah, Bekasi gitu. Untuk sekarang, untuk telur burung puyuh sekarang kisaran di angka 30.000. 30.000. 30.000 per kilogram. Itu berarti dari peternak atau dari apa namanya petani ke tempat jual gitulah. Ya, nah dan diusahakan untuk yang baru kecil-kecilan dan merintis, misalnya buat teman-teman yang di luar sana, diusahakan kalau mau jual telur puyuhnya jangan ke tengkulak atau pengepul. Oh iya iya. Nah, jangan ke pengepul ya. Diusahakan kita harus punya partner atau channel lah. Kita supplier kita bagus ke dia dan produk kita yakin bahwa produk kita bagus, kita bisa naruh langsung ke pedagang seperti di pasar-pasar, seperti ada kan di pinggir jalan tuh biasa jual ayam, jual telur bebek dan ayam lain sebagainya kan Oh, ada. iya, iya. Kita bisa taruh di situ tuh. Iya iya. Kita bisa taruh di situ, jualin dan situ lumayan lah. Jaraknya buat nutup empan cukup lah itu. Cukup lah. Cukup lah. Tapi kalau emang ke pengepul kan kita kalau cuma untuk 1000 ekor kayaknya kita minim banget gitu. Minim banget. 30.000 ya? 30.000. 9 kilo. Berarti satu hari itu menghasilkan 270.000 270.000 per hari. sebulan, Kang Aris. Sebulannya bisa sampai 8.100.000. 8.100.000. Omset ya? Omset Omset 8.100.000 dalam 1 bulan. dalam 1 bulan. Wah, ini melebihi UMR ini teman-teman. UMR Bekasi atau Cikarang kisaran 54 lah ya. 5,4 ini dengan adanya kita punya 1000 burung puyuh itu bisa menghasilkan omset per bulan sampai apa tadi 8.100.000 lah. Itu belum dipotong pos produksi lah ya. Belum. Ketika dipotong itu hasil bersihnya gitu. Ketika dipotong dari mulai makan sama vitamin, kan kita juga butuh vitamin kan. Oh iya, seperti 2 minggu sekali atau seminggu sekali kita kasih seperti kemasan ya, vitamin kemasan seperti Vitacit dan lain sebagainya.
terus kayak obat-obatan untuk membackup telur dia supaya stabil, Iya. itu kisaran sampai di angka ke 5.500.000. 5.500.000. 5.500.000. Bersihnya berarti Beras bersihnya ya alhamdulillah biasa 2 juta dan 2 juta sampai 2.500.000. 2 juta sampai 2.500.000. Itu lumayan prospek bagus ya. Nah, iya. Depannya ya. Untuk Karena- anak-anak muda nih, untuk anak-anak muda itu Betul, kayaknya betul, bagus betul. banget itu. Karena saya pikir untuk apa namanya? Untuk budidaya burung puyuh ya. Iya. Dengan sebulannya bersihnya sampai 2 juta sampai 2.500.000. Itu irama kerjanya hanya pagi dan sore ya. Paling untuk bersih kandang aja ya. Ya. Itu bersih kandang kira-kira yang normal atau misalkan aman dari penyakit itu membersihkan kandang seperti kotoran, dikasih disinfektan gitu. Itu berapa hari atau berapa minggu sekali? Kalau pembersihan kandang kalau bisa setiap hari. Setiap hari. Setiap hari kalau bisa. Minimal banget 3 hari sekali. 3 hari, 3 hari sekali. Sudah dibersihin. Itu kalau sampai 1 minggu kan kasihan, udah numpuk banget itu. Oh iya. Kalau sampai 1 minggu kan kalau satu minggu itu numpuk banget. Dan juga untuk kotoran puyuh itu kita bisa manfaatkan juga. Oh bisa. Bisa. Kotoran puyuh itu karena emang dia makannya pur dan hanya di kandang, itu bisa buat pupuk. Kotorannya kita kumpulin dan itu masih kena di angka sekitar 4.000 per kilogram kotoran puyuh. Kotorannya. Kotorannya 1 kilo 1 4.000. kilo 4.000. Wah. Untuk Cuan lagi tuh ya? Cuan lagi. Kotoran bisa jadi cuan. 4.000 ya. Oke, lanjut masa afkir. Afkir, istilah afkir itu apa ya, kurang lebih kan ini dia produksi telur lah ya. Iya. Jadi mulai turun apa namanya? Tua lah ya. Iya. Sudah produksi telurnya menurun. Itu di berapa bulan? Oke. Kalau untuk burung puyuh sendiri masa akhirnya bisa sampai 1 tahun sampai 15 bulan. Dari mulai telur Dari pertama. mulai telur pertama. 1 tahun. 1 tahun Wow, 1 tahun atau 15 bulan? atau 15 bulan. Itu masih bisa. Mantap, mantap. Cuman untuk 1 tahun ke 15 bulan itu presentasi telur sudah menurun. Biasa yang dari berapa? dari yang 900 misal Iya. bisa sampai ke 600. Ketika di usia atau di Lewat masa- dari angka 1 tahun. lewat dari 1 tahun. Lewat dari 1 tahun itu ya. Berarti normalnya 1 tahun udah 1 tahun. salin lah ya. Kalau bisa 1 tahun itu udah salin. Kita punya mesin tetes ini kita. Oh iya. Produksi lagi kan. Produksi Kejar ketik lagi ya. target. DOKI ya. Oke. Oke. Perputaran harus cepat. Betul. Oke. Terakhir kan. Boleh. Untuk apa namanya, teman-teman kita di luar yang memang bingung merintis usaha atau misalkan mau mulai dari mana, ini apa ya, kesan, bisa disebut pesan juga untuk anak-anak muda milenial di sana itu untuk terjun ke dunia budidaya atau peternakan seperti ini dengan di backup apa namanya, mesin tetes telur atau inkubator ini, seperti apa pesan dari apa namanya Kang Ari selaku pelaku utama lah ya, dan memang sudah berpengalaman dari 2019 sampai sekarang, walaupun kejeda COVID lah ya, Covid. sempat ya modal ulang lagi gitu ya. Itu gimana Kang Aris? Oke, untuk kawan-kawan kita yang ada di sana ya, yang untuk memulai mau bisnis seperti beternak, unggas seperti ini. Kalau misalkan kita yang minim modal gitu, tapi kita punya keinginan yang sangat tinggi untuk beternak, apalagi kalau campurin dengan hobi gitu kan, wah kita senang nih sama beternak sama ini nih. Ya kalau bisa coba mulai dari yang sederhana dulu seperti punya mesin tetes. Walaupun ukurannya cuma 50 butir ya. 50 butir telur bebek dan telur puyuh kan bisa sampai 100 tuh kan. Nah, mulai dari beli telur terus dibesarkan. Nah, setelah dibesarkan kita bisa putar. Jadi kita tetesin lagi itu biar banyak. Itu karena awal mula kan mungkin dari situ, kalau yang memang budgetingnya minim gitu kan. Dan tapi semua itu tidak seperti yang kita hayalkan juga. Pasti akan ada jatuh bangunnya, ada keluh kesahnya. Apalagi untuk usia-usia yang anak-anak muda sekarang kan jenuh gitu kan ya. Hanya menghadapi mesin tetes, mesin telur, dan ngumpanin bebek kan jenuh. Nah itu yang harus kita hindari sebagai apa ya, kalau kita emang pengen sukses dan pengen maju, kita harus hindari hal-hal seperti itu.
Jangan mager lah. Iya, ya. jangan mager lah. Oke, jangan mager ya. Itu teman-teman ya, bisa saya simpulkan pada video kali ini. Untuk budidaya unggas, fokusnya ke burung puyuh dan dimulai dengan mesin tetas telur ini, bisa per bulannya itu menghasilkan 2 juta sampai 2,5 juta bersihnya setelah dipotong biaya kos produksi. Dan apa namanya, untuk untungnya kita budidaya unggas dalam ini apa namanya, ruang lingkupnya burung puyuh, itu bisa untung di waktu. Percepatannya lebih cepat karena usia 17 hari sudah hasil deoki, dan sebulan setengah sudah mulai produksi telur, dan masa akhirnya sampai 1 tahun atau 15 bulan ya. Dan itu sudah iramanya ya, ambil telur, jual, ambil, jual, dan sebulannya bisa omsetnya 8 juta 100. Betul kayak gitu Betul, ya, Aris? betul. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.